Terima kasih sahabat Excellent, Anda masih bersama kami di Excellent Business Owner bersama dengan Pak Peter Adam. Bagaimana kelanjutan dari Pak Peter? Kita ikuti perbincangannya. Oke Pak Peter, tadi sudah terakhir tuh Bapak sharing bagaimana Bapak mengakhiri ya karir Bapak ya di perusahaan yang sudah 13 tahun gitu ya Pak ya. Dan bagaimana di sini kalau nggak salah titik balik ya Bapak menjadi seorang entrepreneur atau berbisnis gitu ya Pak. Nah, bagaimana Bapak memulai atau membangun merintis bisnis Bapak itu, mungkin bisa di-sharing Pak bagaimana mendapat tantangannya, menghadapi tantangannya, kemudian membangun bisnis tersebut. Boleh? Ya. Karena yang kita pegang prinsipal Amerika tadi tidak mencapai 2 tahun dia yang bangkrut. Oh gitu. Tapi kebangkrutan dia meninggalkan satu bisnis yang kecil bagi saya. Yang harus terpisah daripada prinsipal saya di Singapura. Dia jadi yang kecilnya untuk just for you Peter. Itu saya mulai dari servis logistik. Oke, dari yang kecil ya Pak ya, dari yang kecil tapi itu ya bagi Bapak tuh peluang. Betul. Peluang buat Bapak. Nah dari kecil itu kami coba kritis betul-betul. Dari tahun 87 saya lepas total kembali dari saya jalankan logistik itu. Oke. Dengan susah payah, hampir nggak mampu bayar gaji karyawan, tapi ada yang setia tetap mengikuti saya. Nah kesetiaan mereka inilah menjadi modal saya sampai hari ini. Ada seseorang yang lain suku agama, tapi saya lihat dia lebih baik dari saya butuh dia. Oke. Partner ya Pak ya, menjadi seorang partner. Dulu sama-sama sebagai karyawan, terakhir kita mulai jadi partner. Oh gitu, jadi tadinya kawan ya Pak ya, sama-sama karyawan. Oke. Tapi sekarang akhirnya tetap kawan dan partner gitu ya Pak. Dia ekonominya lebih baik dari saya, karena dia juga adalah guru bahasa Inggris. Bahkan dia sudah mempunyai suatu usaha English course ketika itu, yaitu Michigan. Michigan sudah 15 cabang di Jakarta waktu itu. Gitu. Jadi dia tidak butuh uang saya. Sebenarnya tanpa enggak. gaji dia ikut saya, dia bilang. Ini gitu. kesetiaan seorang yang berlainan suku, berlainan agama. Kami mengingatkan kerjasama kami sampai saat ini hampir 40 tahun. 40 tahun tuh. Jadi tahun berapa Pak kira-kira Bapak memulai merintis itu apa? Ya jelasnya kami mulainya itu yaitu tahun 87 itu mulai mandiri betul. Mulai mandirinya ya. Dengan logistik service yang kami lakukan dapat kepercayaan lebih bagus daripada Amerika di bidang konsolidasi, yaitu mengkonsulkan semua pembelian barang-barang produk Indonesia yang kita harus kirim ke Amerika, termasuk waktu itu Nike. Saya pegang. Bertumbuhlah kami tahun 89 itu sudah booming. Sudah mulai ya Pak ya, jadi sekitar 45 tahun ya Pak ya, sudah mulai kelihatan. Tapi satu hal perlu kita ingat, dunia membutuhkan sistem. Gitu. Di situ saya sadar tahun 85 bahwa Amerika itu sudah computerized semua. Ya. Jadi mulai 85 juga saya mulai mendidik 1-2 karyawan untuk belajar komputer. Gitu. Dengan susah payah mendorong orang mau belajar komputer itu, hampir mereka takut untuk belajar. Itu. Padahal semua sudah difasilitasi ya Pak ya? Iya. Tapi memang kita beli 2 unit komputer itu, saya sulit mendidik orang. Saya sendiri nggak ngerti soalnya. Ya toh? Tapi ada satu hal, ketika 85 itu kita mulai dengan servis yang saya bawahin tadi, saya bisa mempunyai satu mesin tik semi komputer. Mesin tik semi komputer, ya. Saya masih ingat itu, merek Brother kalau nggak salah. Brother, ya. Habis kan saya masih simpan itu alat. Jadi memori ya Pak ya? Ya. Nah, di situ bangganya yang saya mulai sendiri dengan satu hal yang baru.
sehingga semua customer saya itu merasa surprise Oh, menerima dokumen-dokumen dengan ketikan yang begitu rapi, beda dengan belum ada dia. yang lain, walaupun Oh. perusahaan-perusahaan pelayanan lain yang begitu besar Oke. belum melaksanakan itu sebaik itu. Nah, inilah quality kita perlu. Oke, jadi itu poin lagi ya Pak ya. Ya, dari quality kita tadi, dari kita punya komitmen tidak membuka kejelekan orang lain, Iya. ya, sehingga kita jalan tahun 89 itu bukan main bagusnya. Oke. Gudang yang kita pakai di KBN pun hampir tidak bisa menampung. Nah, satu hal yang saya bikin positif lagi, ketika partner service saya itu tidak mampu bekerja lebih on time, Ya. sampai dia buat tagihan tidak bisa, saya drop uang Oh. muka kepada mereka. Karena saya tahu kesibukannya itu sudah full ke bisnis saya. Oh. Dia tidak sempat bikin billing atau segala. Nah, ini pengalaman yang perlu saya sendiri pelajarin, jangan sampai saya pun tidak mampu. Oke gitu. Nah, kedua yang saya berikan kepada mereka, karena saya tahu orang lain, langganan lain sampai tersingkir karena saya punya barang. Saya bukan menawar untuk lebih dikurangin lagi biayanya, malah saya suruh naikkan 15% Oh. supaya dia meningkatkan servisnya. Karena saya tahu saya untung. Inilah prinsip suatu kerjasama. Dia Bapak memberikan keuntungan juga buat partner ya Pak ya? Jangan kita untung sendiri dong. Iya. Jarang loh Pak orang begitu, kalau udah untung maunya sendiri Saya Pak. jarang melakukan itu. Iya. Rata-rata kan begitu, tapi kalau Bapak nggak, Bapak lihat ada untung, Bapak bagi Ya, gitu itu ya? prinsip. Iya, iya, iya. Dia bekerja lebih banyak, bukannya saya menumpukan keuntungan untuk saya sendiri, tapi dia Bapak pun harus berikan. meningkatkan keuntungan bagi dia. Oke. Baru kita bisa panjang dong. Benar. Ini banyak sekali orang bisnis itu yang mentang-mentang dia mempunyai suatu poin, Iya. dia mau menekan harga lagi, itu yang tidak bisa panjang hubungan kita. Tapi dengan begini Bapak dengan partner tuh langgeng ya Pak ya? Kerjasama. Sampai satu saat saya membutuhkan gudang sendiri, saya membutuhkan tempat sendiri, Oke, ya. saya lepas total dengan owner saya yang dulu, Ya. dia masih suka mampir ke kantor saya. Oh. Ini yang saya salut juga, ini seorang pemimpin tinggi. Iya. Dia tidak mendengar saya yang sudah keluar dari dia, tapi dia malahan mau datang kepada saya. Saya masih ingat, dia datang itu selalu kalau datang ke Jakarta minta para perwakilan dia tuh antar supaya saya bisa makan siang dengan dia. Oh, gitu. Suatu hari dia pesan, kita kalau you ada proyek apa, Ya. you jangan lupa kasih tahu saya. Nah, di situ awal saya mulai lagi bikin pergudangan. Oh. Karena kargo sudah ada di tangan Sudah. saya, makin di tangan saya sudah. Sudah semua di tangan Bapak ya kargonya. Tapi saya tidak mungkin bisa memulai lagi dengan uang yang besar. Saya ingat itu lahan yang 5,6 hektar. Saya harus keluar 7M pada tahun 89. Oh. Saya nggak perlu mampu. Jadi saya gandenglah beliau. Oh, oke. Tadinya saya pikir dia bisa memberikan satu cash fund, tapi rupanya orang bisnis besar lebih pintar lagi, tidak perlu uang cash. Ini boleh kita pelajarin. Gitu. Jadi kebesaran company dia di Singapura, dia cukup mengeluarkan satu reference letter, Oke. corporate guarantee. Oh, corporate garansi. Jadi dengan garansi dia, saya yang harus tanda tangan utang bank 5 juta US dollar. Gitu Pak ya. Bukan kecil, 5 juta US dollar. Jadi kita bangunlah itu gudang, bangunlah fasilitas itu. Cukup besar. Oke. Mulai kita beli tahun 90 jadi. Oh. Tahun 90 akhirnya kita dihantam resesi tahun 98. Oke. Semua aset sudah ada ready. Gitu ya. Tapi kemenangan lagi. Kemenangan. Karena bank pun percaya. Jadi di Dari situ. angsuran 50.000 sebulan, turun 30, nggak mampu, turun sampai 15.000.
Karena kepercayaan juga ya Pak. Kepercayaan Nah, lagi. bagaimana selanjutnya Pak? Bapak dari yang berada di posisi yang sedang berkembang, tapi mengalami masa di mana keseluruhan pada drop. Nah, Bapak menghadapinya dengan kepercayaan-kepercayaan yang didapat, bisa settle ya Pak ya. Nah, kelanjutannya mungkin kita bisa dengarkan setelah yang berikut ya Pak. Oke. Pemirsa, kita akan ikuti lanjutan dari perbincangan kita dengan Pak Peter, tapi kita ikuti dulu pesan-pesan yang berikut ini.